Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran Penjaskes. Untuk kedua kalinya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kebugaran jasmani. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa uh, hal tentang kebugaran jasmani dari pengertian dan unsur-unsurnya uh, sampai pada unsur yang kelima ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama um, berdoa dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut saja ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang unsur-unsur kebugaran jasmani. Ada 10, di antaranya adalah kekuatan, strength, daya tahan, endurance, daya otot atau muscular power, ada kecepatan atau speed, kemudian daya lentur, flexibility, kelincahan atau agility, koordinasi atau coordination, kemudian keseimbangan atau balance, ketepatan, akurasi, kemudian reaksi dan reaction. Dan kita sudah pernah membahasnya ada 5 ya kemarin pertemuan sebelumnya, itu kekuatan, daya tahan otot, kecepatan dan daya lentur. Baik, langsung saja kita lanjut ke unsur yang ke-6. Oke. Ya ini. Kelincahan atau agility. Apa itu kelincahan atau agility? Kelincahan adalah merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan, atau dalam kata lain ada kelincahan adalah kemampuan seseorang merubah gerak dengan cepat, gitu ya. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya itu sepak bola dan bulu tangkis. Bentuk latihan kebugaran jasmani latihannya adalah dengan lari zigzag, naik turun tangga, dan sebagainya ya. Itu untuk kelincahan. Berikutnya ini adalah yang keenam, ada koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerak tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Ya, ini jadi gerak tubuhnya berbeda, ya, tapi dalam satu gerakan. Nah, bentuk latihannya yaitu dengan cara seperti memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri, ya kan? Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Ya, bisa memantulkannya bisa dengan tangan atau bisa menendang dengan kaki, gitu ya. Koordinasi. Kemudian yang kedelapan adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga mengendalikan gerak tubuh dengan baik. Nah, contohnya adalah senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan seperti sikap keliling, berjalan di atas balok kayu atau titian tali, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuan atau handstand. Kemudian yang kesembilan adalah unsur kebugaran jasmani, ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak atau gerakan sesuai dengan sasaran. Seperti permainan olahraga bowling, memanah, atau menembak. Nah, salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Ya, bisa dengan cara memasukkan bola ke ring basket, itu juga sama. Bisa dikatakan ketepatan atau akurasi. Kemudian reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Untuk pelatihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Ya, bisa lempar tangkap bola, lempar bolanya kemana, tangkapnya kemana, atau masih banyak variasi latihan lain untuk reaksi ya. Nah, itulah 10 komponen atau unsur kebugaran jasmani. Terus manfaat kebugaran jasmani apa saja? Ini juga ada 10 manfaat yang bisa diperoleh dari kebugaran tubuh, dari kebugaran jasmani. Contohnya di antaranya adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Jadi kalau orang yang sering berlatih kebugaran jasmani,
kebugaran tubuh akan meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Jadi nggak darah tinggi, nggak jantungan. Kemudian meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh jadi lebih energik. Orang yang sering olahraga, orang yang bugar tubuhnya, staminanya akan bagus. Tubuhnya juga lebih energik ya, lebih kelihatan fit lah gitu ya. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Nah, inilah kelebihan dari orang yang sering melakukan kebugaran atau yang tubuhnya bugar. Jadi dia pemulihan organ tubuhnya secara tepat setelah latihan itu mampu tepat gitu bagaimana menyelesaikannya. Kalau pegal itu harus seperti apa, kalau capek itu seperti apa, atau bahkan kalau cedera itu harus seperti apa. Kemudian memiliki respon tubuh yang tepat, cepat merespon. Harus bagaimana nih, kan? Tubuhnya itu mudah gitu ya, memiliki penyesuaian yang cepat gitu kan. Mengurangi resiko obesitas, ya jelas. Kalau orang yang bugar tubuhnya atau yang sering melakukan kebugaran jasmani, dia terhindar atau mengurangi resiko dari obesitas atau berat berlebih ya. Yang gemuk-gemuk nih harusnya banyak berolahraga sehingga tubuhnya lebih ramping atau setidaknya mengurangi lah berat badannya. Kemudian mencegah penyakit jantung, ini udah pasti karena kita sudah bugar, insya Allah organ tubuhnya juga kuat tadi seperti yang di poin ketiga. Jadi pemulihan organ tubuhnya secara cepat ya. Jadi mencegah penyakit jantung itu kan organ tubuh ya. Terus menurunkan tekanan darah tinggi ya. Kalau orang sering berolahraga, energinya tersalurkan sehingga tidak mudah marah. Emosinya tersalurkan. Mengatasi depresi ya, tidak stres gitu ya. Tidak merasa tertekan dan sebagainya. Meningkatkan energi ya, energinya lebih banyak, lebih terlatih. Yang pasti, nah ini yang terakhir, terhindar dari osteoporosis atau tulang kropos. Biasanya tulang kropos ini terjadi pada usia-usia matang, 40, 45, 50, apalagi 60 tuh. Nah, untuk orang yang bugar biasanya terhindar dari masalah seperti ini. Karena olahraga itu biasanya memperlambat masa penuaan. Ya, itulah. Fungsi dan tujuan utama latihan kebugaran jasmani apa sih? Nah, ini fungsi utamanya. Meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kelentukan persendian, meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan jantung, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya. Apa kesimpulannya dari kebugaran jasmani? Kesimpulan ringkas yang bisa kita peroleh dari penjelasan di atas bahwa semakin baik gaya hidup seseorang, maka semakin baik pula tingkat kebugaran jasmaninya. Di mana kebugaran jasmani menunjang interaksi di lingkungan sekitar. Itulah. Untuk materi tentang kebugaran jasmani dari pertemuan 1 dan pertemuan kedua, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan rasa kesehatan yang diberikan Allah SWT, memeliharanya, menjaganya dan memaksimalkannya. Itu saja mungkin pertemuan untuk kali ini tentang kebugaran jasmani. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.